Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan perkuliahan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun sebagai pembuka suasana dan penyemangat kita bersama. Kota Padang pantainya biru, objek wisata indah menawan kalbu. Selamat datang rekan-rekanku, mari semangat belajar ilmu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat beserta karunia kepada kita sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam keadaan sehat. Selawat beriringan salam, tidak lupanya kita curahkan ke arwah junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan berbasis IT dan ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Salam penghormatan kami kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah bermain dan kreativitas anak usia dini, yaitu Ibu Profesor Dr. Farida Mayar, MPD. Baiklah, teman-teman semuanya, hari ini izinkanlah kami menyampaikan materi terkait konsep kreativitas anak usia dini. Namun sebelum kami mempresentasikan PowerPoint kami, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, perkenalkan, saya selaku moderator Kurnia Gusni. Nah ini, perkenalkan saya Kurnia Gusni. Dan selanjutnya ada teman saya di kelompok 1 juga, Siti Aisyah. Dan juga ada di samping Siti, ada Yanti, dan rekan saya Widiawati. Baiklah, teman-teman semuanya. Nah inilah RPS kita. Kita hari ini membahas terkait konsep kreativitas anak usia dini. Nah, ada 4 indikator yang kita bahas. Yang pertama yaitu menganalisis definisi kreativitas. Yang kedua, menganalisis teori-teori kreativitas. Ketiga, karakteristik kreativitas anak usia dini. Yang keempat, menyusun penerapan teknik mengajar. Nah, selanjutnya untuk materi pertama yaitu tentang kreativitas. Apa itu kreativitas? Menurut Mayar, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mengkombinasikan sesuatu yang telah ada yang efektif dan bersifat imajinatif serta berdaya guna di berbagai bidang. Nah, maknanya di sini, kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menggabungkan hal-hal yang sudah ada dengan cara yang imajinatif, efektif, dan berguna. Di lingkungan PAUD, kreativitas sangat penting untuk merangsang perkembangan otak, imajinasi, dan kemampuan berpikir anak. Karena anak usia dini berada pada tahap eksplorasi sehingga penting diberi kesempatan untuk mencoba, berimajinasi dan mengekspresikan diri tanpa takut salah. Next. Nah, selanjutnya teori-teori kreativitas. Ada 3 teori kreativitas. Yang pertama, teori psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud, kreativitas merupakan sebagian dari kepribadian manusia. Maknanya di sini, kreativitas merupakan bagian dari kepribadian manusia yang berasal dari dinamika bawah sadar. Freud berpendapat bahwa dorongan kreativitas muncul sebagai bentuk penyaluran energi psikis, terutama dorongan atau hasrat yang dari dalam, ke dalam bentuk-bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat seperti seni, tulisan, atau karya imajinatif lainnya. Nah, yang kedua, teori humanistik menurut Abraham Maslow. Kreativitas berkaitan erat dengan aktualisasi diri dan kebebasan emosional. Maknanya di sini, kreativitas sangat berkaitan dengan aktualisasi diri,
yaitu tahap tertinggi dalam hierarki kebutuhan manusia. Maslow melihat kreativitas bukan sekedar kemampuan teknis untuk menciptakan sesuatu, tetapi sebagai ekspresi dari potensi diri yang paling dalam. Ketika seseorang telah memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, rasa aman, cinta, dan penghargaan, maka ia akan terdorong untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Pada tahap inilah kreativitas muncul secara alami sebagai bagian dari proses menjadi diri sendiri yang utuh dan otentik. Maslow juga menekankan bahwa kebebasan emosional sangat penting dalam menumbuhkan kreativitas anak. Individu yang kreatif cenderung bebas dari tekanan sosial yang membatasi merasa aman untuk mengekspresikan diri dan mampu berpikir terbuka serta fleksibel. Dan selanjutnya yang ketiga, ada teori kognitif. Menurut Finkel, Ward, Smith, model Genepler, kreativitas merupakan hasil dari proses mental seperti memori, imajinasi, dan pemecahan masalah. Next. Nah, selanjutnya untuk karakteristik kreativitas, materi ini akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Ibu Siti Aisyah. Kepada rekan kami Siti Aisyah, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang karakteristik kreativitas. Di mana karakteristik kreativitas ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orisinalitas, yaitu ide atau solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, daya imajinasi, menggunakan daya hayal untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, yang terakhir adalah kemampuan memecahkan masalah. Jadi, contohnya ini, kemampuan dalam memecahkan masalah adalah konstruksi balok pada anak usia dini, di mana saat anak bermain balok, anak bisa menyusunnya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Next. Selanjutnya adalah ciri-ciri anak kreatif. Nah, menurut Mahyar 2010 menjelaskan bahwa anak kreatif ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan melihat masalah dari berbagai sudut pandang, serta keberanian untuk mengemukakan pendapat, percaya diri, dan memiliki selera humor. Next. Baiklah, di sini ada 2 gambar. Nah, pada gambar A dan gambar B itu memiliki gambar yang sama, namun cara mewarnainya itu yang berbeda. Manakah gambar yang menunjukkan anak kreatif ya kira-kira? Nah, selanjutnya kita akan menonton video tentang pengembangan kreativitas anak usia dini pada negara Cina. Selamat menonton! Tahukah Anda bahwa ada taman kanak-kanak di Tiongkok yang tidak ada hubungannya dengan taman kanak-kanak yang kita kenal di Indonesia? Di sana, sejak usia 3 tahun, mereka mempelajari keterampilan yang layak dimiliki orang dewasa. Bayangkan, setiap anak memiliki oven mini yang disesuaikan dengan ukurannya untuk menyiapkan makanan sehari-hari. Mereka mencuci pakaian, mencuci piring setelah makan, dan bahkan tahu cara menjahit di mesin yang dirancang khusus untuk mereka. Ada yang menenun keranjang, ada yang merajut syal, atau membuat hiasan. Mereka juga memeras jus buahnya sendiri, dari pemotongan buah hingga gelas terakhir. Mereka membuat model tanah liat, menggambar, dan bahkan gadis kecil belajar tentang tata rambut dan tata rias seperti penata gaya masa depan. Berkat pendekatan praktis dan mendalam ini, anak-anak ini senang untuk kembali lagi setiap hari untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ini adalah lingkungan di mana kreativitas dan otonomi didorong sejak usia dini. Pendekatan pembelajaran seperti ini patut dicontoh di Indonesia, dan sepertinya orang-orang tua pasti senang banget menyekolahkan anak kesayangannya di sekolah seperti ini. Bagaimana menurut kalian?
Nah, itulah tadi video dari pengembangan kreativitas anak usia dini di negara Cina ataupun di negara luar dan juga di Indonesia. Dapat kita lihat perbedaannya bahwa pengembangan kreativitas di negara Cina itu lebih ke dia mengenalkannya itu secara langsung, yaitu dengan mengajak anak langsung melaksanakan pembangunan, memasak, dan juga menari, ada juga dengan bermain basket. Nah, sedangkan di Indonesia, dia lebih pengenalan tentang budaya lokal, seperti memasak onde-onde dan juga eco-print. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Siti Aisyah. Baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu tentang cara mengembangkan kreativitas anak usia dini. Nah, materi ini akan disampaikan oleh teman kami Widyawati. Kepada Widyawati kami persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih moderator. Izin di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang cara mengembangkan kreativitas anak usia dini. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini. Yang pertama, kita sediakan waktu untuk bermain bebas. Memberikan anak kesempatan untuk bermain tanpa struktur yang ketat membantu mengembangkan kreativitas dan kemandirian mereka. Kemudian yang kedua, fasilitasi dengan alat dan media kreatif. Menyediakan berbagai bahan seni, permainan, dan alat yang mendorong eksplorasi dan ekspresi diri. Yang ketiga, kita bisa menghargai setiap hasil karya anak, menunjukkan apresiasi terhadap usaha dan kreasi anak terlepas dari hasilnya, membangun rasa percaya diri mereka. Yang keempat, memberikan pertanyaan terbuka. Nah, di sini kita bisa mengajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran lebih dalam dan tidak hanya dijawab dengan iya atau tidak, membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian, melibatkan anak dalam aktivitas sehari-hari. Melibatkan anak dalam rutinitas seperti memasak, berkebun, atau membereskan rumah, membantu mereka belajar keterampilan hidup dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Next. Nah, kenapa penting mengajarkan kreativitas pada anak usia dini? Yang pertama, itu dapat meningkatkan rasa percaya diri sejak dini. Percaya diri adalah fondasi penting bagi anak untuk berani mencoba hal baru dan menghadapi tantangan. Ini dapat dibangun dengan memberikan apresiasi, mendorong kemandirian, dan menciptakan lingkungan yang aman untuk anak bereksperimen. Yang kedua, dapat dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving sejak dini. Nah, kemampuan ini membantu anak menganalisis situasi dan mencari solusi kreatif. Ini dapat distimulasi melalui permainan teka-teki, kemudian diskusi terbuka, dan aktivitas yang mendorong anak untuk mempertanyakan dan mencari jawaban sendiri. Kemudian mendorong kemampuan beradaptasi. Nah, di dunia yang terus berubah, anak perlu fleksibel dan mampu menyesuaikan diri. Ini dapat dikembangkan dengan memperkenalkan anak pada berbagai situasi baru secara bertahap dan membimbing mereka mengatasi perubahan. Berikutnya, meningkatkan keingintahuan anak. Nah, rasa ingin tahu adalah motor pembelajaran alami dengan merespon pertanyaan anak, kemudian menyediakan pengalaman beragam dan menunjukkan antusiasme terhadap dunia sekitar, dapat membantu menjaga keingintahuan mereka yang mendalam. Kemudian berikutnya, membentuk kepribadian anak sejak dini. Kepribadian anak terbentuk dari kombinasi genetik dan lingkungan. Dengan memberikan teladan nilai-nilai positif, konsistensi, dan menghargai keunikan anak, kita juga dapat membantu membentuk karakter yang kuat. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan rasa empati dan imajinasi sosial. Empati dapat membantu anak memahami perasaan orang lain dan berinteraksi secara positif.
Ini dapat dikembangkan melalui cerita, bermain peran, diskusi tentang emosi, dan contoh langsung dari orang dewasa. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, teman-teman semuanya, untuk materi selanjutnya yaitu terkait next Ibu Yanti, terkait contoh kegiatan untuk mengembangkan kreativitas di TK itu akan dipresentasikan oleh teman kami Yanti. Kepada teman kami Yanti, kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok. Nah, pada gambar di sini ada beberapa contoh dari kegiatan sederhana untuk mengembangkan kreativitas anak di TK. Nah, pada gambar pertama ada kegiatan kolase. Kegiatan ini merupakan salah satu pembelajaran kreatif. Di sini guru bisa juga menggunakan potongan kertas, biji-bijian, dan dedaunan. Di sini ada gambar yang kedua. Pada gambar kedua, yaitu di sini ada kegiatan para kelompok mahasiswa, calon guru yang menghasilkan, yang memamerkan karyanya membatik dengan tisu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas melalui eksplorasi warna dan pola. Serta kegiatan ini bisa melatih kesabaran dan ketelitian. Nah, pada gambar yang ketiga yaitu terdapat hasil karya anak dalam mewarnai. Nah, gambar selanjutnya itu kegiatan mengarsir dalam bentuk garis, membuat pola arsir dengan berbagai bentuk dengan arah, ada yang berbentuk vertikal, horizontal, zigzag, dan ada yang berbentuk gelombang. Nah, di sini kegiatan ini sangat bagus untuk melatih motorik anak, konsentrasi anak juga. Kegiatan selanjutnya itu kegiatan membuat anyaman. Di sini anak bisa belajar menyusun pola dari yang sederhana sehingga membentuk hasil karya yang menarik. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang asik bermain dengan gelang warna-warni dan botol warna-warni. Di sini anak bermain belajar mengenal warna, mengenal bentuk, dan melemparkan gelang itu sesuai dengan warna yang ada. Nah, pada gambar yang selanjutnya itu ada 3 orang anak yang sedang belajar dengan buku atau alat buku yang berbeda-beda. Di sini anak mengambil sendiri buku yang ingin dia pelajari. Nah, ini ada beberapa media yang sudah dibuat oleh guru untuk mengembangkan kreativitas anak. Ini media yang digunakan yang dibuat guru dari barang bekas sehingga menjadi bentuk yang seperti ini. Sangat menarik. Nah, selanjutnya ini ada buku karya dari dosen pengampu kita, Profesor Dr. Farida Mayer MPD. Di sini ada 6 buku yang kami paparkan. Di sini yang pertama tentang seni rupa untuk anak usia dini. Ada buku mengasah kreativitas anak usia dini dari bahan Lospar. Ada buku tentang pendidikan anak usia dini. Buku kreativitas anak usia dini, bahan kayu dan bambu. Ada buku menggambar pada usia dini, serta ada buku menggambar melalui ekspresi bebas. Ini sangat menarik sekali buku-buku yang dipaparkan oleh Ibu. Nah, selain itu juga ada jurnal-jurnal dari dosen pengampu kita. Sangat banyak sekali yang mengenai kreativitas ini. Teman-teman bisa lihat sendiri pada Google Scholar, sangat banyak sekali ya jurnal Ibu. Nah, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada rekan kami Yanti. Alhamdulillah, teman-teman semua, demikianlah presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf karena yang benar itu adalah sifatnya Allah dan khilaf itu sifatnya manusia. Nah, jika tadi kami awali dengan pantun, maka akan kami tutup pula dengan sebuah pantun. Menjulang tinggi si gunung Merapi, langit senja mulai bersemi. UNP tempat kami menimba ilmu sejati. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi